البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah silsilah rasail yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita masih berada pada pembahasan 6 pelajaran penting tentang sirah an-nabawiyah. Yang terakhir kita ambil adalah pembahasan seputar kisah Abu Thalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwasanya Abu Thalib disebutkan dengan begitu semangatnya dan kuatnya pembelaan terhadap agama Islam dan dukungan serta pembelaan terhadap dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi tidak bisa menyelamatkan dirinya dari siksaan api neraka. Bahkan dia mendapatkan siksaan yang mengerikan, walaupun dikatakan siksaan penduduk neraka yang paling ringan, yaitu berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih, wal iyadu billah. Dan sudah kami jelaskan bahwasanya syafaat yang didapatkan oleh Abu Thalib bukan syafaat untuk mengentaskan dari azab neraka Jahannam, wal iyadu billah, tapi syafaat litakhfif. Syafaat untuk apa? Untuk meringankan azab saja, bukan mengentaskan. Dipahami baik-baik itu. Jadi tetap Abu Thalib di neraka selama-lamanya, kekal abadi. Hanya saja mendapatkan azab yang paling ringan. Nah, yaitu tadi sudah kita sebutkan, padahal azab yang paling ringan itu kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma yara anna ahadan minan nar asyad minhu adzaba. Padahal azab yang paling ringan tersebut kalau diperhatikan, enggak ada seorang pun yang melihat itu ada azab yang lebih pedih daripada adab tersebut, padahal itu yang paling ringan. Allahul musta'an. Kita lanjutkan matan bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, summa, tes ya bagian atas itu, summa ma'a qarabatihi wa nusratihi istaghfara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersamaan dengan dekatnya Abu Thalib dan pertolongan Abu Thalib terhadap Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam memintakan ampunan buat pamannya tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau enggak dilarang. Kalau enggak dilarang, beliau memintakan ampunan. La astaghfiranna lahu malam unhaan. Sungguh aku akan memintakan ampunan buatnya selama aku enggak dilarang. Ternyata dilarang. Karena pamannya kafir. Kita lihat, fa anzalallahu ta'ala alaihi, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, nah barakallahu fi, peringatan terhadap apa? Terhadap apa yang diminta oleh Rasulullah SAW, yaitu mendoakan ampunan dari itu. Maka lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Artinya tidak selayaknya, diperhatikan ya, tidak selayaknya seorang nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampunan buat orang-orang musyrikin, walaupun mereka itu karib kerabat sendiri. Jadi kalau memintakan doa agar kaum musyrikin diampuni, agar paman yang kafir diampuni ketika masih hidup, dilarang. Maksudnya bagaimana?
Maksudnya ketika masih hidup butuhnya hidayah terlebih dahulu. Faham? Mendoakannya bukan diampuni tapi semoga mendapatkan hidayah. Lihat ini. Tidak selayaknya bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan buat apa? Buat orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah karib kerabat sendiri. Nah, ketika masih hidup bukan doa ampunan yang dibutuhkan tapi doa hidayah. Paham ya? Doa hidayah akan mendapatkan hidayah. Adapun ketika meninggal dunia sama. Kalau meninggal di atas kekufuran, di atas kesyirikan, enggak ada barakallahu fik ampunan buat mereka juga. Kita lihat di sini. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nampak jelas bahwasanya mereka adalah penduduk neraka jahim. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan atsabahullah, syarahnya bagian bawah itu simak. Syarah bagian bawah. Nastafidu min hadza. Kita ambil faedah dari penjelasan ini. Annahu la yakfil iqrar bi anna al-islam haqqun. Lihat ini. Bahwasanya enggak cukup pengakuan bahwasanya Islam itu benar. Islam itu benar. Ahlus sunnah itu adalah kelompok yang paling selamat. Kalau cuma pengakuan saja enggak cukup. Wala yakfi al-mudafa' al-Islam, dan enggak cukup membela agama Islam saja. Wala yakfi dzammal syirk wal musyrikin, dan tidak cukup menghina kesyirikan dan kaum musyrikin. Kullu hadza la yakfi. Perhatikan ini. Kullu hadza la yakfi. Ini semuanya enggak cukup illa. Nah, kecuali harus apa? Bittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi al-ibrah bil ittiba' itu kaidahnya. Yang jadikan ibrah tolak ukur, yang jadikan pelajaran itu adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman lam yatba' ar-rasul fa inna hadhil umur la tanfa'uhu. Lihat ini. Maka barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, maka sesungguhnya perkara-perkara ini tidak bermanfaat. Karena Rasulullah SAW beliau juga apa barakallahu fiik, pembawa syariat. Wahyu Allah Ta'ala wahyukan kepada beliau, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian dalam ayat yang lainnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Banyak dalil mengenai harusnya dan wajibnya kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ancaman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ancaman yang lain lagi, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, ittiba'ur rasul, mengikuti ar-rasul perkara yang wajib, bahkan sebagai barometer. Lihat ini. Bela agama Islam, nolong agama Islam, nolong dakwah sunnah, nolong dakwah Al-Quran was sunnah, tapi dia enggak ngikutin Rasul, enggak bermanfaat. Paham ya? Enggak bermanfaat. Karena ittiba' termasuk salah satu apa? Salah satu syarat diterimanya amalan. Ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Mafhum? Naam. Jangan sampai gagal paham. Wa bina'an 'ala dzalik, dan dibangun di atas penjelasan itu juga, fa inna haula, disimak itu, fa inna haula yusallun wa yasumun wa yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qad yujahiduna al-kuffar. Lihat, walakinnahum la yatrukuna syirka haula al-adrihah wal qubur. Perhatikan ini, bahwasanya sesungguhnya mereka salat, puasa, bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan mereka bahkan ikut jihad. Lihat ini, yujahidunal kuffar, ikut jihad melawan orang-orang kafir, akan tapi mereka tidak meninggalkan kesyirikan. Lihat ini, tidak meninggalkan kesyirikan ya, yang dilakukan di sekeliling apa? Bangunan-bangunan dan kuburan-kuburan, bangunan-bangunan atas kuburan. Nah, mereka tidak meninggalkan. Salat, puasa, zakat pun ikut, syahadah na'am, tapi dalam keadaan seperti itu, lihat ini, tidak meninggalkan kesyirikan. Nah, barakallahu fiik, yang dilakukan di kuburan-kuburan atau yang semisalnya. Ini kalau kita kembangkan barakallahu fiik, membela Al-Qur'an na'am, membela As-Sunnah iya, kemudian menolong
penyeru Al-Qur'an, penyeru As-Sunnah iya, membantu iya, tapi dia tidak meninggalkan kebid'ahan. Tidak meninggalkan apa? Kebid'ahan. Jadi dia tetap eksis dengan bid'ahnya, enggak diterima. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini, wa yastaghitsuna bil amwat, dan mereka juga minta perlindungan kepada para mayit. Nah, jadi mereka enggak meninggalkan kesyirikan dan juga tidak meninggalkan apa? Barakallahu fik, istighatsah dengan mayit, minta perlindungan kepada para mayit. Wa yadbahuna lil qubur, dan bahkan mereka juga apa? Melakukan sesembelihan untuk kuburan. Kesyirikan semua ini kan. Nah, kita lihat, fa haula la yanfa'uhum dzalik, maka mereka ini tidak bermanfaat untuknya. Paham? Semua perbuatan tadi tidak bermanfaat untuk apa? Orang tersebut. Li'anna syirka la yanfa'u ma'ahu amalun, dikarenakan kesyirikan tidak ada satu amalan pun yang bermanfaat bersamanya. Antum ingat hadis qudsi riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Allah taala mengatakan, ana aghna syuraka 'an syirki. Perhatikan ya. Ana aghna syuraka 'an syirki. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan, tidak butuh dengan persekutuan. Maka barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang di situ campur adukkan bersamaku dengan kesyirikan tersebut, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan kesyirikan dan sekutunya. Bayangkan itu. Jadi Allah Ta'ala akan menerima. Nah, pengennya murni untuk Allah Ta'ala. Contohnya, dia bersedekah yang separuhnya untuk para mayit atau untuk kuburan, yang separuh untuk Allah Ta'ala. Yang untuk kuburan nggak akan sampai, yang untuk Allah Ta'ala juga nggak sampai. Karena apa? Karena ada kesyirikan di situ. Paham? Dicampur adukkan. Tapi kalau yang murni untuk Allah Ta'ala sampai. Jadi pahami? Taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan orang tersebut dan kesyirikannya. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, dan sungguh telah aku wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang yang sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan. Lihat ini, ancamannya bukan manusia biasa loh ya. Nabi aja kalau berbuat syirik hancur amalannya. Lihat ini. La in asyrakta, jika engkau berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, sungguh akan hancur amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan kelak engkau termasuk orang-orang yang rugi. Ancamannya buat siapa ini? Nabi, enggak sembarangan. Kita bukan nabi, wala rasul, wala sahabat, wala tabi'in. Kita jauh dari zamannya atba'u tabi'in. Bayangkan itu. Ancamannya ini nabi. Nabi aja kalau berbuat syirik hancur amalannya. Apalagi yang bukan nabi. Jadi pahami ya? Nah, barakallahu fikum, syirik akbar berbahaya. Kita lihat lagi. Madama annahu lam yatabarra minal musyrikin wa lam yuqati'hum fid din fa innahu la yanfa'uhu dzalik. Lihat ini. Selama dia belum berlepas diri dari orang-orang musyrikin dan juga belum memutuskan hubungan dengan mereka dalam masalah agama ini, fa innahu la yanfa'uhu dzalik, maka sesungguhnya hal tersebut tidak bermanfaat untuk orang tadi. Faham? Jadi apa? Ingat al-Islam, apa definisi al-Islam? Al-Islamu apa definisinya? Al-Islam definisinya apa? Al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyatu lahu bitta'ah. Nah, yang terakhir ini penting. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nah, bara'ah, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, tunduk dan patuh dengan mentaatinya. Yang ketiga ini penting. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta dari pelakunya. Paham ya? Jangan hanya berlepas diri dari kesyirikan tapi akrab dengan pelakunya, jangan juga. Nah, Allahul musta'an. Jadi al-bara'ah harus. Nah, kita lihat lagi bagian atas itu, matannya bagian atas, disimak matannya bagian atas itu. Qala al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, matan bagian atas, walladhi yubayyin hadza annahu idza arafa rajulun min ahli Basrah awil ahsa bi hubbid din wa bi hubbil muslimin. Kata beliau, dan na'am barakallahu fiik,
Dan yang menjelaskan perkara ini yang semakin jelas lagi, apabila ada salah seorang dari penduduk Basrah atau penduduk Ahsa, nama tempat ini ya, ada salah seorang yang dia cinta agama, cinta kaum muslimin, lihat ini, annahu lam yansuruddin biyadin wala malin wala lahu minal a'dzar misal mali Abi Thalib, lihat ini. Padahal dia tidak menolong agama, dengan tangannya pun enggak nolong, dengan hartanya pun enggak nolong juga, dan juga tidak punya udzur seperti Abu Thalib ini. Kalau Abu Thalib ini udzurnya barakallahu fiik, nah walaupun udzurnya sebenarnya enggak benar ya, asabiyah fanatik itu. Karena dia asabiyah fanatik dan khawatir dicaci maki, dihina oleh apa? Kaumnya, oleh pengikutnya. Khawatir nanti apa? Mbah-mbahnya, bapak-bapaknya dihina. Itu kekhawatiran Abu Thalib, walaupun itu udzurnya sebenarnya secara syariat enggak benar. Paham ya? Nah, karena waktu itu ahli Ahsa, penduduk Ahsa atau semisalnya enggak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Waktu itu. Paham ya? Nah, enggak suka dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga kalau untuk cinta agama, cinta kaum muslimin cinta juga, tapi untuk menolong agama tersebut dengan hartanya, dengan tangannya tidak. Kita lihat. Nah, mafahimal waqi' dan juga memahami realita kenyataan min aktsar man yad'id din, bahkan melebihi orang yang mengaku-ngaku punya agama. Jadi semangatnya kuat. Tabayyana lahul huda minad dhalal, dan juga nampak padanya petunjuk daripada kesesatan, wa arafa su'al afham, dan juga tahu tentang jeleknya pemahaman, wallahul musta'an. Dijelaskan bawah itu biar tambah jelas. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan atabahullah, bagian bawah itu syarahnya. Yaqsudu bidzalik al-ulama alladziina fi waqtihi, ya kan? Asy-Syaikh menginginkan dengan ucapan tersebut para ulama yang waktu itu ada pada zaman atau waktu beliau. Alladziina 'araful haqqa wa 'arafut tauhid wa 'arafu butlan asy-syirki. Perhatikan ini. Yang mana para ulama tersebut di zaman beliau, di waktu beliau, mereka mengetahui al-haq, mengetahui tauhid, mengetahui batilnya kesyirikan. Lakin, ini perhatikan ini, lakin ma'a hadza lam yaqumu bid-da'wati ila Allah wal amru tauhid wa nahyan syirki wal inkar 'ala musyrikin. Lihat ini. Paham ya? Mereka tahu al-haq, tahu tauhid, tahu batilnya kesyirikan, tapi mereka tidak tidak mau tegak mendakwahkan. Lihat ini. Enggak mau mendakwahkan dakwah kepada Allah Taala, tidak mau merintahkan untuk bertauhid, dan tidak mau melarang dari kesyirikan, dan tidak mau mengingkari orang-orang musyrikin. Lam yaqumu bidzalik, dan ini mereka tidak melaksanakan, tidak melakukan itu semuanya. Haula misal Abi Thalib, mereka divonis seperti Abu Thalib. Ngeri kan? Nah, padahal kalau ngaku beragama Islam, agama Islam itu yang benar, cinta kepada agama Islam, tapi nggak pernah menolong. Makanya dalam artian nggak pernah mendakwakan agama Islam tersebut, dan juga enggak mengingkari kesyirikan. Maka kata beliau bahwa haula misla Abi Thalib, li'annahum ma badalul khair li hadzal din, dikarenakan mereka belum mencurahkan kebaikan untuk agama ini. Bela meyakini, paham ya, agama ini benar, tapi tidak mencurahkan sedikit pun untuk agama ini. Wala da'u ila Allah azza wa jalla, dan juga mereka tidak menyeru kepada Allah Taala. Wala bayyanu linnas, perhatikan ini, dan mereka juga tidak menjelaskan untuk manusia. Bal katamu al-ilma, penting ini. Bal katamu al-ilma alladzi 'indahum wa sakatu 'an syirki wa 'ashu ma'al musyrikin. Lihat ini. Bahkan penduduk tersebut barakallahu fiik, ulama zaman beliau waktu itu, bahkan mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada mereka. Lihat ini, menyembunyikan ilmu. Haram hukumnya ya. Man su'ila an ilmin fakatamahu alzamahullah yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Artinya apa? Barang siapa yang ditanya tentang ilmu kemudian dia menyembunyikannya, tahu ilmunya, ditanya dia sengaja menyembunyikan ilmunya, enggak mau menyampaikan ilmunya kepada manusia, apa balasannya? Nanti di hari kiamat Allah Taala sumbat mulutnya dari penyumbat api neraka. Nah, barakallahu fiik, sumbat mulutnya. Wal iyadu billah. Makanya kalau ada pertanyaan, orang tanya kepada antum tahu jawabannya dan dibutuhkan saat itu, jelaskan. Jangan disembunyikan. Karena ada kaidah apa kemarin? Ta'khirul bayan fi waqtil hajah haram. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan haram. Paham ya? Nah, yang diperbolehkan
takhirul bayan ila waqtil hajah. Dibedakan dua kaidah ini. Yang diperbolehkan apa? Takhirul bayan ila waqtil hajah. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan itu boleh. Tapi menunda penjelasan takhirul bayan fi waqtil hajah haram. Paham? Menunda penjelasan di saat di waktu dibutuhkan haram. Ada orang mu'alaf baru masuk Islam, tanya ke antum, ya akhi bagaimana sih cara sholat yang benar? Antum tahu padahal jawabannya, antum wah nggak usah nanti aja. Padahal dibutuhkan saat itu juga, orang mu'alaf baru mau sholat dia. Nah antum nggak boleh di situ. Kita nggak boleh seperti itu, langsung jelaskan karena posisinya dibutuhkan. Faham ya? Nah beda halnya anak kecil. Belum dewasa dan belum saatnya mempelajari apa barakallahu fik perkara-perkara yang sifatnya apa? Mendalam. Contohnya seputar nifas, darah haid bagaimana? Anak kecil usia 5 tahun, 6 tahun misalkan. Nanya, nifas itu apa sih? Haid itu apa sih? Nah, belum saatnya antum tunda nanti sampai waktu dibutuhkan boleh. Jadi dua kaidah. Dihafalkan dua kaidah ini biar nanti enggak tertukar. Yang haram yang mana, yang boleh yang mana? Yang haram yang mana tadi? Abdurrahman? Naam, fi takhirul bayan fi waqtil hajah haram. Menunda penjelasan di waktu dibutuhkan hukumnya haram. Yang diperbolehkan yang mana tadi? Antum? Takhirul bayan ila. Bukan ala ya, ila. Takhirul bayan ila waqtil hajah itu boleh. Menunda penjelasan sampai waktu dibutuhkan. Mafhum? Nah, makanya yang seperti itu dipahami, jangan sampai anak kecil baru 5 tahun dijelaskan nifas tuh gini. Kemudian haid itu kayak gini, enggak paham dia. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, dia enggak paham karena belum saatnya, ditunda sampai nanti ketika sudah saatnya. Caranya gitu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fikum, seperti menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik, itu dibutuhkan atau tidak? Dibutuhkan, jangan ditunda lagi sudah. Dibutuhkan apalagi di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Sangat dibutuhkan. Kita lihat ini, tapi mereka menyembunyikan ilmu yang ada pada diri mereka, wasakatu anisyiriknya. Diam dari kesyirikan, ini yang keliru. Paham ya? Diam dari kesyirikan, enggak mau menyebutkan kesyirikan, enggak mau membantah kesyirikan, diam dari kebatilan. Kebatilan itu kalau orang itu diam dari kebatilan, semakin menguat pula kebatilan tersebut. Paham ya? Makanya kalau ada kebatilan jangan diam. Paham ya? Jelaskan kepada umat ini batil, ini syirik, ini bid'ah, biar umat itu tahu. Kalau kita diam, mereka enggak tahu. Kebatilan akan semakin besar, semakin menguat. Tapi kalau kita patahkan dari akar-akarnya, barakallahu fiik, dijelaskan di awal permulaan ini batil, ini syirik, ini bid'ah, insyaallah bismillah padam. Akan padam dan akan hilang kebatilan tersebut. Naam. Sampai-sampai sebutkan la an akuna na'am danaban na'am fil haq ahabbu ilayya min an akuna ra'san bil batil. Sungguh kalau seandainya aku menjadi ekornya dalam kebaikan, dalam al-haq, lebih aku sukai daripada menjadi pemimpin tapi dalam kebatilan. Jadi antum atau kita menjadi ekor ya, ekor kan bagian ujung, iya kan? Nah, menjadi ekornya tapi di atas al-haq lebih kita sukai daripada kita menjadi pemimpin tapi di atas kebatilan. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah barakallahu fiikum wa asyu ma'al musyrikin. Dalam keadaan diam dari kebatilan, diam dari kesyirikan, mereka pun hidup bersama orang-orang musyrikin. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil. Adapun pembahasan yang akan datang itu pembahasan al-maudi' al-khamis seputar hijrah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillah.